Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam ringkasan Sekolah Sahabat 7 menit. Dan pada pekan ini kita sudah berada di pelajaran yang ketiga dengan judul Gambaran dari Pernikahan. Didasarkan dalam Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, bila mana saudara mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini setiap hari pada ibadah malam di rumah tangga masing-masing, saya berharap kita belajar dan kita menemukan gambaran dari pernikahan. Alkitab penuh dengan kisah cinta yang dengan kuat mengungkapkan aspek keselamatan dan kasih Tuhan bagi umatnya. Hubungan yang paling dekat, pernikahan, terbukti menjadi satu sekolah di mana jika kita membiarkan kita mengalami seperti yang Tuhan maksudkan, kita dapat menemukan pelajaran mendalam tentang kasih Allah kepada saudara dan saya, tentang hubungan kita dengan Allah, dan tentang panjangnya jarak yang telah Dia lewati untuk menebus kita di dalam kisah pernikahan. Saudara, kita dapat mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini dalam struktur sastra kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian, institusi pernikahan yang muncul di bagian ke-7 dari Kejadian 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-24, sejajar dengan institusi Sabat yang muncul di hari ke-7 di dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Paralel numerologis ini menyoroti sebuah pelajaran yang sangat penting bagi saudara dan saya. Hubungan antara Allah dan keluarga manusia harus dipahami dalam terang sakramen pernikahan. Saudara-saudara, kiasan pernikahan akan diulangi kembali dalam langkah awal umat Israel pada saat mereka keluar dari Mesir. Motif kecemburuan yang sering dikaitkan dengan motif persinahan dalam pernikahan, misalnya ditemukan dalam dokumen perjanjian Dekalog Keluaran 25. Kalau kita bandingkan dengan Bilangan pasal 25 ayat 1 dan Ulangan 4 ayat 23 dan 24. Dengan demikian perjanjian antara Allah dan umatnya dipahami dalam istilah suami istri. Allah mengasihi umatnya. Jadi Israel seharusnya mengasihi Allah sebagai balasannya. Ulangan 6 ayat 5. Kata Ibrani yada, mengenal, yang menggambarkan hubungan seksual intim dan pribadi antara suami dan istri dalam Kejadian 4 ayat 1, Kejadian 19 ayat 8, digunakan untuk merujuk kepada hubungan antara Allah dan umatnya. Saudara bisa melihat itu dalam Mazmur pasal 16 ayat 11, Yeremia 2 ayat 2-3, dan Yeskiel 16 ayat 3-32. Karena alasan-alasan ini sangatlah penting untuk mempelajari dimensi Alkitabiah dari hubungan suami istri untuk lebih memahami pentingnya metafora suami istri. Itu sebabnya saudara sekalian, metafora suami istri dapat diterapkan dalam kehidupan orang Kristen, dalam hubungan pribadi seseorang dengan Allah, dan dalam hubungan seseorang dengan pasangannya, dan juga di dalam gereja. Itulah sebabnya kita dapat melihat dalam pelajaran sekolah Sabat kita tentang pernikahan atau rumah tangga Adam dan Hawa. Juga kita bisa melihat Ishak dan Yakub, pernikahan Ishak dan Yakub yang dicatat dalam Kejadian 24. Dan juga ada pelajaran dari dalam kitab Wahyu, pelacur dan mempelai wanita. Lalu kemudian pengalaman-pengalaman suami istri di dalam kehidupan para nabi ketika umat Allah sudah tidak setia lagi kepada Allah dan mengikuti ilah lain. Mereka diibaratkan sebagai pelacur, dan perjanjian pernikahan digambarkan sebagai sesuatu yang dilanggar. Di sisi lain, ketika umat Allah setia kepada Allah, perjanjian pernikahan dirayakan, dan Israel atau gereja diibaratkan sebagai seorang mempelai wanita yang cantik. Jadi pelacur Allah dalam kitab Hosea adalah simbolisme suami istri yang mengacu pada ide rohani dan realitas sejarah.
Nabi Hosea dipanggil oleh Allah untuk mengambil seorang perempuan sundal karena negeri ini bersundal hebat. Di Hosea 1 ayat yang kedua. Ini menggambarkan bahwa Tuhan mencintai umat-umat Tuhan yang telah melanggar. Tuhan mau agar saudara dan saya sebagai pengantin perempuan yang berdandan bagi suaminya, artinya kita harus memiliki penurutan kesetiaan kepada Tuhan, dan Tuhan menghendaki kita untuk setia kepada penurutan pada perintah-perintah Tuhan. Saudara, dengan mempelajari pelajaran pekan ini, kita dapat melihat bahwa Allah kita sangat mengasihi saudara dan saya. Ya, Allah sangat mengasihi kita, dan kita dapat melihat gambaran tentang pernikahan itu di dalam Alkitab yang menggambarkan betapa dekatnya Allah dengan umatnya. Saudara, mari kita selalu setia kepada Tuhan, dan kita lihat di dalam ayat tema atau ayat hafalan dalam Wahyu pasal 19 ayat 9 ini mengungkapkan kebahagiaan yang akan dimiliki oleh umat Tuhan. Tuhan sendiri mengundang kita, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan ini dari Allah. Mari kita selalu setia menunggu pengantin laki-laki yaitu Yesus Kristus yang akan datang menjemput jemaatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Maranatha.